Hasil Pilpres sudah diumumkan oleh KPU dan pemenangnya adalah paslon 02. Nah, tapi ini belum berkekuatan hukum, belum berkekuatan hukum yang tetap gitu ya. Jadi belum resmi gitu ya. Karena apa? Menurut penjelasan dari Prof. Zimli Asyidiki, mantan Ketua KPK, bahwa meskipun sudah diumumkan diputuskan oleh KPU, jika ada gugatan atau sengketa yang diajukan ke MK, maka keputusan KPU itu belum final gitu. Artinya bahwa bisa berubah ketika nanti hasil dari sidang di MK itu menghasilkan putusan yang kalah bisa jadi pemenang, yang menang bisa jadi kalah gitu. Artinya bahwa masih ada peluang untuk keputusan atau ketentuan siapa yang akan menjadi pemenang. Jadi hasil keputusan KPU itu belum final gitu. Jadi bagi pendukung atau tim dari paslon 01 itu masih berpeluang dan masih punya harapan untuk menjadi pemenang dari kontestasi Pilpres ini gitu. Jadi ya kalau bisa ya tetap optimis gitu ya, tetap optimis dan senantiasa berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan takdir yang ditakdirkan oleh Tuhan itu yaitu memenangkan paslon yang diperjuangkan untuk melakukan perubahan di negeri kita ini untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi bisa jadi itu Tuhan masih menguji kepada para pejuang perubahan ke yang lebih baik di negeri ini, itu masih diuji seberapa sungguh-sungguh kita untuk memperjuangkan kebaikan untuk negeri kita ini gitu ya. Seberapa besar kesungguhan dari para pejuang perubahan gitu, baik dari mulai tim pusat maupun relawannya, itu apakah sungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan atau perubahan untuk menjadi lebih baik di negeri kita ini gitu. Jadi harus tetap optimis dan senantiasa berdoa untuk menyebut takdir dengan cara yang baik gitu ya. Nah, bukan persoalan nanti kalah atau menangnya itu, dan itu kalaupun memang setelah menempuh ujian-ujian ini ternyata memang tetap ditakdirkan paslon 2 yang menang, ya itu harus diterima itu ya, harus kita terima itu. Oke, jangan-jangan kita ini masih diuji oleh Tuhan, yaitu diuji seberapa sungguh-sungguh, seberapa besar kesungguhan kita untuk memperjuangkan perubahan ke yang lebih baik di negeri kita ini gitu. Jadi harus tetap optimis, jangan melemah. Cuman di sisi lain ini ada yang kontradiktif gitu. Partai Nasdem sebagai pengusung utama dari paslon 01 itu kemarin sudah melakukan semacam konferensi pers itu, bahwa Nasdem melalui Surapalo itu menyatakan menerima keputusan KPU gitu, dan bahkan mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 02, dan ini sangat kontradiktif itu. Ini seolah-olah Nasdem ini melarang paslon 01 untuk melakukan gugatan ke MK gitu. Artinya disuruh menerima keputusan dari KPU ini, dan ini sangat disayangkan. Ini menandakan bahwa ya begitulah kualitasnya Nasdem gitu. Jadi bukan persoalan perjuangan untuk perubahan yang dengan sungguh-sungguh itu untuk perubahan yang lebih baik, tapi lebih mementingkan partainya. Tidak tahu apa maksudnya dari sikap dari Nasdem menerima itu. Tahu, kalau saya menilainya itu seperti itu. Yang namanya
politik lah ya. Apalagi partai politik itu kan ya seperti itulah, kita bisa lihat kualitasnya seperti itu gitu ya. Jadi lebih mementingkan mungkin ya kepentingan partainya gitu ya, untuk perjuangan yang utama untuk melakukan perubahan yang untuk lebih baik di negeri ini, itu yang nggak tahu di nomor berapa kan, kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas untuk para pejuang perubahan ke yang lebih baik di negeri kita ini harus tetap optimis gitu, tetap berjuang untuk menyambut takdir ini, dan harus berdoa mudah-mudahan takdir terbaik di negeri kita ini gitu ya. Jadi tidak boleh patah semangat karena yang ditempuh oleh tim paslon 01 ini adalah konstitusional gitu ya. Jadi ya memang begitu aturannya, bahwa ketika ada keberatan, merasa ada ketidaknormalan, ketidaksesuaian atau ketimpangan atau kecurangan dalam pilpres itu maka keputusan dari KPU itu belum final, itu bisa berbalik arah, yang menang bisa jadi kalah, yang kalah jadi menang gitu. Jadi harus tetap semangat dan optimis bagi para pendukung atau tim dari paslon 01 gitu. Jadi ya sekarang perbanyaklah berdoa gitu. Ini kan menjemput takdir gitu ya. Kita menjemput takdir yang terbaik itu tidak gampang ya. Memang perlu ujian, dan kita ini mungkin sedang diuji gitu. Diuji seberapa besar kesungguhan kita untuk memperjuangkan kebaikan atau kebenaran atau perubahan ke yang lebih baik di negeri kita ini gitu. Jadi harus tetap semangat. Kita semua harus tetap semangat dan berharap yang terbaik untuk negeri kita ini gitu ya. Jadi sekali lagi tidak boleh kendor semangatnya untuk memperjuangkan kebaikan atau kebenaran atau perubahan ke arah yang lebih baik di negeri kita ini gitu. Oke, semangat, merdeka.